Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Sabtu 4 September tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita pada hari ini terangkat dari kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Demikian firman-Nya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu pengharapan butuh perjuangan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak ada orang yang bisa memungkiri bahwa hidup adalah perjuangan. Karena dalam Ayub 7 ayat yang pertama, firman Tuhan juga berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Artinya saudara-saudara, setiap hari kita diperhadapkan pada pergumulan demi pergumulan yang tidak ringan. Untuk itu dibutuhkan kerja keras dan perjuangan, karena tidak ada keberhasilan atau kesuksesan yang datang secara tiba-tiba turun dari langit. Semuanya melalui proses yang panjang. Bagi mereka yang memiliki cita-cita atau impian besar, mustahil dapat meraihnya jika hanya bermalas-malasan atau berpangku tangan. Namun perlu kita pahami saudara-saudara, sekuat dan sehebat apapun manusia, kemampuan dan kekuatannya ada batasnya. Tapi jika kita mau menyikapi setiap permasalahan yang ada dengan tetap berharap pada kuasa Tuhan, tidak ada yang perlu diragukan. Seperti pernyataan Daud dalam Mazmur 121 yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang terkasih, jadi dengan pertolongan Tuhan, bagaimanapun berat persoalan yang kita hadapi, oleh pengharapan kita pada Tuhan, kita pasti beroleh kemenangan. Karena bagi Tuhan kita tiada yang mustahil saudara-saudara, seperti firman-Nya dalam Lukas 1 ayat yang ke-37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, selama kaki kita masih berpijak di atas muka bumi ini, sampai kapanpun kita tidak dapat menghindarkan diri dari yang namanya masalah, kesukaran atau penderitaan hidup. Meski demikian, kita tidak perlu berkecil hati saudara-saudara dan berputus asa, karena kita mempunyai Tuhan yang sangat peduli dan mengerti akan hidup kita, yang berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita sendirian. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 46 ayat yang ke-4a, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Sungguh luar biasa. Jadi yang terpenting dalam hidup kita selaku orang percaya, berikan yang terbaik dalam segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Karena ketika kita telah melakukan bagian kita, percayalah Tuhan akan melakukan bagiannya dengan sangat luar biasa. Meski pekerjaan yang kita lakukan begitu menyita waktu, tenaga, dan pikiran,
Meski semua itu saat ini terlihat seolah-olah menutup segala kemungkinan bagi kita untuk berharap apapun, tetaplah saudara-saudara, pegang pengharapan dalam Kristus dengan erat-erat. Karena firman Tuhan dengan tegas mengatakan dalam Amsal 23 yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sangat jelas saudara-saudara, harapan setiap orang percaya tidak akan pernah hilang. Karena Tuhan kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya, dan Dia adalah Allah yang sangat luar biasa. Namun walaupun demikian, perlu kita pahami, kerinduan kita bisa terjadi, bisa terwujud, semua itu akan sangat tergantung dari sebesar atau seberapa besar pengharapan kita akan pemenuhan janji dan kuasa Tuhan. Untuk itu, melalui sapaan kita saat ini, marilah kita tetap berjuang, berpegang teguh akan janji Tuhan bahwa ada pengharapan di dalamnya. Dan pengharapan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube di pagi hari ini juga semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman-Mu pada pagi hari ini mengajak agar setiap orang memahami bahwa hidup adalah perjuangan dan pengharapan butuh perjuangan. Bapa, mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu ini, sehingga hidup para pendengar selalu berpegang teguh pada pengharapan terhadap kuasa Tuhan. Karena pengharapan pada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini setiap pendengar beroleh kekuatan ketika mereka lemah, beroleh kesehatan ketika mereka sakit, beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan kehidupan. Karena memang bagi Tuhan tiada yang mustahil. Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Bapa di surga, mari pada pagi hari ini hamba memohon, berkati setiap pendengar di tengah-tengah rumah tangganya, usaha dan pekerjaannya. Mari Engkau berkati Bapa, anak-anak Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga, Engkau berikan kesehatan dan kepintaran. Begitu juga Bapa di surga, hamba berdoa untuk setiap yang sakit, baik itu dikarenakan virus corona maupun sakit yang lainnya, sehingga mereka tergeletak di rumah sakit maupun di rumah. Bapa, Engkau berkati setiap obat yang dikonsumsi, Engkau jamah tubuh mereka sehingga terjadi kuasa kesembuhan bagi mereka. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Ketika Engkau bertindak, segala sesuatu pasti akan terjadi ke arah yang lebih baik. Tuhan Yesus, Allahku yang sangat luar biasa, pada pagi hari ini hamba memohon, biarlah damai-Mu, kasih-Mu nyata di dalam hidup setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.